Hanya dengan aktivitas ini, beberapa orang sudah bisa menghasilkan uang di Fastwork. Simak terus video ini untuk mengetahui skill yang dapat menambah penghasilan kalian. Ngomong-ngomong, skill yang keempat bisa dilakukan dengan smartphone loh. Beberapa orang ini sudah menghasilkan uang di Fastwork lewat skill yang dapat kalian pelajari juga. Tentunya bisa dilihat dengan jumlah jasa yang sudah digunakan oleh customer. Saya sendiri sudah bergabung di Fastwork sejak beberapa tahun lalu dan saya menghasilkan uang melalui jasa pembuatan subtitle atau caption untuk video. Tentunya tidak semua hal harus dipelajari di sekolah, karena beberapa skill atau aktivitas dapat kalian pelajari secara otodidak. Dan pastinya ketersediaan YouTube akan sangat membantu kalian dalam mempelajari skill-skill ini. Kalian bisa belajar lebih awal karena ya siapa tahu kalian bisa mulai menghasilkan uang dengan skill ini di tahun 2024 nanti. Nah, aktivitas apa sih yang bisa menghasilkan uang di Fastwork dan bagaimana cara mengerjakannya? Di video ini saya akan bahas tentang 5 aktivitas ataupun skill yang dapat kalian lakukan untuk menghasilkan uang di Fastwork. Skill yang pertama adalah menghapus background foto. Kalau kalian lihat di profil freelance ini, orderannya sudah cukup banyak dan cara menghapus latar belakang foto juga hanya menggunakan software Adobe Photoshop dan caranya seperti ini. Aktivitas yang kedua adalah membuat caption atau subtitle video seperti yang saya lakukan di jasa saya di Fastwork. Ini adalah skill yang saya gunakan untuk mendapatkan pendapatan tambahan dan caranya cukup mudah, hanya dengan memasukkan video di software video editing seperti CapCut misalnya, lalu menambahkan teks terhadap video yang dikirim oleh customer. Lalu tinggal ekspor dan kirim balik aja ke customer. Oh iya, software yang saya gunakan adalah CapCut ya. Dan karena laptop saya sudah rusak, jadi beberapa bulan terakhir ini saya menggunakan HP saya untuk membuat subtitle dan masih bisa menghasilkan uang. Mudah kan? Skill yang ketiga adalah menerjemahkan teks. Untuk penerjemahan teks memang butuh dan sangat bergantung pada pemahaman bahasa yang ingin diterjemahkan. Let's say kalau kalian ingin menerjemahkan bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia ataupun sebaliknya, maka kalian harus punya pemahaman yang baik terhadap bahasa Inggris dan bahasa Indonesia tersebut. Memang skill ini tidak untuk semua orang, tapi bukan berarti harus jadi sarjana bahasa Inggris baru bisa melakukan pekerjaan ini. Buktinya, masih banyak orang yang berprofesi sebagai penerjemah, tetapi mereka bukan lulusan bahasa Inggris. Untuk melakukan pekerjaan ini juga, kalian hanya butuh sebuah laptop, kemudian software Microsoft Word ataupun Microsoft Excel untuk melakukan penerjemahan. Yang keempat adalah voiceover. Voiceover juga termasuk salah satu aktivitas yang tidak butuh banyak peralatan. Tentunya persyaratan utama dan media yang utama yang akan digunakan adalah media bicara kita atau mulut kita. Syaratnya adalah kita bisa mengucapkan kata-kata dengan jelas dan tentunya hal ini masih bisa kalian latih. Esensinya, aktivitas voiceover ini adalah aktivitas membacakan teks dan hasil dari bacaan yang kita buat itu akan direkam dan kalian akan mengirimkan audio yang sudah direkam kepada customer sebagai hasil pekerjaan kalian. Bisa lihat di YouTube channel ini juga untuk mempelajari lebih dalam tentang voice over. Nah, pertanyaan berikutnya adalah untuk menjadi seorang voice over, apakah butuh mikrofon khusus? Ya, jika kalian punya mikrofon khusus, tentunya kualitas audio yang akan dihasilkan akan lebih baik. Tapi, kalaupun kalian tidak punya mikrofon, kalian bisa rekam di aplikasi bawaan smartphone kalian, lalu dimasukkan atau import ke CapCut, lalu pilih reduce noise, lalu ekspor audionya. Jasa yang terakhir adalah memberikan review. Jasa memberikan review ini adalah jasa memberikan pendapat pribadi kalian terhadap suatu produk, dapat berupa jasa ataupun benda. Untuk bisa melakukan aktivitas ini, tentunya kalian harus menyesuaikan dengan customer kalian. Misalnya, kalau customer kalian minta kalian mereview produk online store, maka kalian harus punya akun online shop tersebut agar bisa memberikan pendapat kalian.
Nah, bagaimana kawan maba? Bukan aktivitas yang sulit kan? Nah, saya harap video ini bisa membantu kalian mendapatkan inspirasi untuk menghasilkan uang lewat aktivitas-aktivitas seperti yang sudah saya jelaskan. Kalau kalian belum paham video ini, kalian bisa tonton kedua kalinya ataupun ketiga kalinya. Sampai di sini dulu video hari ini dan sampai jumpa di video berikutnya.